Selamat pagi saudara. Pagi ini kita mau berbincang dengan Pak Made, pemilik Chandri ya. Lanjutkan Pak ya. Ya teman-teman, jadi ini restoran dan accommodation Chandri ya. Saya masih ingat sejak SD ini sudah ramai sekali tamunya. Ya, jadi sudah termasuk pionir di Ubud untuk pariwisata. Pagi ini kita berbincang dengan Pak Made Ananta ya, beliau lagi tuh lagi mam buburnya. Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi. Jam. Gimana Pak pariwisata niki? Mereka untuk Ubud becek Bali. Salam Rahayu dan Taksu Bali. Ya. Ini elingan nih kau. Iya pasti. Suwe ya kira-kira begini nih kita aja ya. Kita Bali ini kan karena disiplin dengan di tamu adatnya. Betul. Kita dengan masih sering saudara manusia negara ayuan gitu. Iya. Untang nih ke. Terutama untuk Ubud yang kira sih kita sangat bersyukur lah ya dengan di Ubud niki. Terkenal dengan pariwisata budayanya nika di anu sekarang Puri Ubud dan Ramo Ubud Sinamyan dan semuanya saling menghormati, saling membantu, gotong royong. Pokoknya Ubudnya becek lah. Kira-kira untuk belakangan niki perekonomian kenapa ya di Ubud? Pengaruhnya masih bisa bertahan ya? Masih dikit nak kentan sekarang dimotori oleh kita punya Puri, kita punya juga pecalang berjuru yang tetap saling membantu, koordinasinya becek, solidaritas. Nasica juga mangga kita geles sical corona nih kalau jauh utang dia. Temugi lah. Niki bebe, nak sekali nih. Tunggu niki anu. Kang ya Pak, nika ingin mengisi mantan kegiatan Mang Dane tetap membagi kreatif dan ingin napi kondisi begini yang pangan aja. Enjoy cara Ya. untuk ibah kita nikah. Enjoy your life Ya, enak nih. betul, ya. Salam sami. Nggih sih semua. Terus Pak unggah dumun menawi yen wonten kritikan api terkait bubur durusan nggih. Pedas sedikit. Pedas nggih? Oh ampun yang sedikit kasih tadi sebenarnya. Nah, ini Nggih, selamat menikmati Pak. Jam pamit dumun. Nggih, terus saudara. Kita akan lanjutkan dialog pagi kita. Ya, sekarang saya ada di Puri Ibah. Kita akan berbincang dengan Ide Cokodo Lingsir, Ide Cokodo Kerjasa. Semoga berkenan ya. Kita lanjutkan. Ya, saudara-saudara, seperti janji saya tadi, pagi ini kita ngiring Ide Cokodo Lingsir di Puri Ibah. Dan juga kebetulan ada Pak Marep, ini beliau bekas ya subak benar tahun dia. Kebetulan lagi tangkil di Puri. Rajang semang aduh Cokodo Om Swastiastu. Inggih sinambura tuh. Pagi pisan kecunduk ke dewa tuh pagi niki. Iya. kita lihat di Facebook waktu kayak nguras kan main bubur nang itu. dereng PD ditantanggal ke Puri dereng ke dewa. Kewenten nekat di punika. Nggih. Durus tuh enggak? Nggih. Mumpung ngiring ke dewa di Tiang Lunas tuh bikin ring FB tuh. Mangda masyarakat telah ngewikanin icianin wejangan kide terkait normal baru niki pasca pandemi corona niki. Napi sebaiknya masyarakat bersikap tuh ring Ubud khususnya tuh. Nah wentan pitekat-pitekat kerdewo nih presido angin masyarakat itu. Kenten tuh. Lurus tuh. Ya kita sebagai warga masyarakat
adat kan sebenarnya sudah diwarisi norma-norma kehidupan Iya. melalui kegiatan-kegiatan upacara, Iya. kegiatan tradisional kita kan. Nah, terutama kan terkait nikah tuh kewentanan ira goreng Bali ringubul khususnya. Nah, atur kita nak senang mayahnya kumpul-kumpul dan tuh sarang-sarang semetonan keluarga sami. Nah, mungkin napi wenten hal-hal yang harus diperhatikan tuh terkait dengan penerapan normal baru nanti tuh. Dan ini kan nampun jaga jarak, masalah waktu dan sebagainya. Benturan tadi tuh ring Pasti tradisi kita. Konflik interest namanya, tidak hanya di kita di Bali saja. Yang itu. Karena manusia kan makhluk sosial. Dia tidak bisa diatur begitu saja dalam kegiatan sosial itu kan. Jaga jarak itu misalnya kan sangat susah untuk Diimplementasikan tuh. ya dilakoni lah Iya. dalam konteks-konteks kegiatan tertentu gitu. Namun tetap yang penting kan sehat dulu. Yang itu. Mudah-mudahan nah sehat ini kegiatan sosial budaya kita bisa kembali seperti biasa lagi. Yang itu. Dan Wenten, kesadaran Ken. yang penting ciptakan kesadaran Iya. menjaga diri, juga menjaga orang lain sama dengan menjaga diri. Yang itu. Menjaga diri sama dengan menjaga kesehatan orang lain. Dan Nah. pakailah apa namanya akal sehat lah, Yang itu. common sense. Jadi susah untuk memprediksi, tapi ada unsur-unsur akal sehat yang kita juga bisa pakai mengambil sebuah sikap di dalam kegiatan. Bentan kita menawi itu. Pekayun Kordewo parindekan penerapan di normal baru nanti punika. Sisi-sisi yang harus kita benahi mungkin di dalam tradisi kita atau kan benahi tapi asantu disesuaikan kan tentu ada hal-hal yang harus kita lakoni itu terkait nikah dengan tidak membenturkan dengan apa yang niki tradisi kita itu tan menyalahi ring tradisi tetapi bisa terlaksana dalam masa nikah. Ya kalau kita melihat kondisi alam sekarang ini kan sebenarnya pendidikan untuk manusia Nggih. untuk kembali menghidupkan kesadaran dan menghormati alam dan lingkungan dan manusianya serta ciptaan Tuhan yang lain. Jadi dampak ini kan dampak yang perlu kita introspeksi masing-masing ya. Ini. Perilaku manusia ya, berpikiran manusia harus dikurangi ya, emosi, kemarahan, kecemburuan dan sebagainya. Sebab ini semua juga memberi dampak kepada getaran lingkungan alam kita. Jadi Ini. yang inti kan sebenarnya kesadaran, menghidupkan kesadaran. Berperilakulah seperti saat kita mengadakan upacara Dewa Yajna misal. Nggih. Jaga pikiran, jaga ucapan, jaga perilaku terhadap semuanya, terhadap orang lain, terhadap lingkungan juga. Sebenarnya implementasi itu Tapo Brato Yogo Samadhinya itu yang kita harus konsisten, tidak hanya di saat upacara saja. Ya, nggih. Patut. Sebab upacara itu adalah proses saja, Iya. proses pendidikan Tapo Brato Yogo Samadhi. Sekarang kan kita implementasikan sesuai dengan situasi kondisi kita masing-masing. Nggih. Intinya untuk menciptakan keharmonisan. Inggih tuh. Dumugi sido untuk masyarakat tuh tapi mengimplementasikan sambil masyarakat sesida untuk terkait kondisi kali ini. Ya kita harus minimal kita harus ingat dulu itu. Iya tuh. Merubah sesuatu kebiasaan juga tidak mudah. Betul. Tapi minimal kita sadar dulu bahwa apa yang terjadi ini juga karena
kondisi perilaku manusia. Inggih. Dan Bali ya kan sudah dipuji juga mengenai penanganan COVID. Nah ini pujian ini kan tidak bisa hanya diterima sebagai kebanggaan saja. Inggih. Pujian ini harus juga dikaji. Kenapa ya? Apa yang kita perlu pertahankan, preserve di dalam kehidupan kita di Bali? Inggih. Sistem-sistem yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Mana yang kita bisa inovasi kembangkan dalam seni budaya dan kehidupan kita tanpa lepas daripada norma-norma. Inggih. Ini sepertilah sekarang dengan inovasi membuat bubur, menyajikan kepada saudara-saudara, teman masyarakat. Intinya kan pertama kita ingin hidup sehat juga, Betul. supaya ada income. Nah, Itu unsur yang mendasar. Setiap orang ingin hidup bahagia dan inggih. sukses. Dan hal-hal yang positif seperti ini kan perlu sebagai contoh juga kepada masyarakat. Nah, ini nika dalar mananuna sen tuh. Doaning kawentan kadipun iki income kita jauh sekali tuh. Penapi meneng makin tuh. Perekonomian ring ubud, penapi untuk menggerakkan tuh mangdo. Nah, paling tidak masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari ini kan tetap medue income kentan mana ditang tuh. Indah yang tuh. Ya secara ekonomi kan seluruh dunia kena dampaknya sekarang. Yeah. Dan kita kembali lagi bagaimana kita memanfaatkan bencana ini untuk menjadi berkah. Contoh satu rah yang laksoni sekarang. Jadi jangan berdiam diri gitu. Inggih. Jangan hanya berbuat untuk memikirkan uang saja. Tapi kalau seperti rah kan bukan uangnya yang utama. Rah berinovasi, berpikir dah membantu dan bubur. Lah masih kegiatan. Bahasa-bahasa sederhana di dalam diri itu sebenarnya luar biasa. Inggih. Yang motivasinya membantu yang tidak sempat membuatnya itu tidak. Jadi dan kita masih ada ruang di Bali untuk hal itu. Inggih. Masih ada ruang. Ya kalau enggak ekonomi seperti ini kita semua ya, terutama kan bagi warga-warga kita yang punya kewajiban-kewajiban lain, tidak hanya masalah makan aja, Inggih. sehari-hari aja. Inggih. Bagaimana dengan kewajiban-kewajiban bayar listrik, bayar telepon dan Inggih. nah disinilah juga peran